Lucunya negeri ini, ketika ada stasiun TV yang menayangkan sinetron dengan judul "Anakku Bukan Anakku", semua adem ayem saja. Ketika reality show menunjukkan orang miskin dipermalukan di depan kamera, semua bilang, "Wah, inspiratif banget." Tapi ketika satu acara di Trans 7 menyinggung soal pondok pesantren, boom, seluruh negeri seakan kebakaran jenggot. Padahal kalau dipikir-pikir, kita ini bukan kekurangan hiburan. Kita kekurangan kemampuan membedakan antara kritik dan penghinaan. Jadi begini, suatu hari Trans 7 menayangkan program investigasi yang katanya mengangkat sisi lain kehidupan pesantren. Judul programnya keren, ada kata uncensored, kayak film dokumenter luar negeri gitu. Tapi entah karena niatnya pengen terlihat jujur atau cuma ingin viral, narasinya terdengar kayak rela jalan ngesot sambil ngasih amplop ke kiai. Dan disitulah drama nasional dimulai. Ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Setelah tayangan tersebut viral, tagar boykot Trans 7 langsung trending. Santri, alumni, bahkan orang yang nggak tahu tentang pondok pesantren itu apa, langsung mendadak jadi ahli etika penyiaran. Lucunya, sebagian besar yang marah bahkan belum nonton tayangannya secara utuh. Cuma lihat potongan di TikTok 3 detik, langsung memvonis ini penghinaan. Trans 7 bukan kali ini saja bikin kontroversi. Sebelum menyinggung pondok pesantren Lirboyo, mereka juga sering nyenggol yang lain. Kadang DPR disindir lewat acara komedi. Kalau kamu jadi anggota DPR, aku mau jadi rakyatnya. Asal kamu kerjanya benar. Kalau nggak benar, mundur. Kadang polisi kena roasting lewat segmen parodi. Bilang-bilang polisi minta duit. Polisi kan minta damai. Bahkan pejabat juga pernah diserempet. Capek pakai heels. Kenapa emang? Kayak pejabat. Maksudnya? Injek-injek hak orang. Tapi anehnya, dari contoh video tadi, tidak ada yang sampai bikin tagar boykot Trans 7. Padahal kalau dihitung-hitung, yang paling sering disindir itu justru mereka, para pejabat. Lalu kenapa reaksi yang ditimbulkan berbeda? Karena yang satu punya kekuasaan dan terbiasa dikritik, yang satu lagi punya kesucian sosial, dan ketika disinggung, rasanya kayak agama ikut digoyang. Kalau kita jujur, televisi di Indonesia sudah lama kehilangan fungsi edukatifnya. Yang tersisa tinggal dua, hibur penonton atau bikin heboh biar rating naik. Dan Trans 7, entah sengaja atau tidak, tampaknya sedang main di antara dua dunia itu. Tapi boleh jujur sedikit, kita ini kadang terlalu baper sebagai bangsa. Kita menuntut media untuk kritis, tapi ketika media benar-benar kritis, kita marah. Kita bilang wartawan harus berani mengungkap fakta. Tapi ketika fakta itu menyentuh sesuatu yang kita anggap suci, langsung dibilang melecehkan. Lalu kita protes, kenapa TV sekarang nggak berani kritik yang berkuasa? Jawabannya simple, karena setiap kali mereka berani, mereka diserang dari semua sisi. Narasi tentang santri ngesot kasih amplop memang terdengar nyinyir, tapi coba kita pikir lebih dalam, apakah tujuannya benar-benar menghina? Atau hanya ingin menunjukkan bahwa di balik kesederhanaan, ada juga relasi kuasa yang kompleks. Di pesantren, santri mencium tangan kiai simbol penghormatan. Di DPR, wakil rakyat mencium tangan rakyat, simbol pencitraan. Bedanya cuma satu. Yang satu dilakukan dengan ikhlas, yang satu karena kampanye. Tapi lucunya, yang dikritik justru yang di bawah, bukan yang di atas. Mungkin karena kritik ke pesantren lebih berani, lebih menantang. Atau mungkin karena kita sudah terlalu biasa melihat pejabat disindir, jadi nggak ada gregetnya lagi. Trans 7 akhirnya minta maaf. Seperti biasa, kalimat template-nya begini. Kami dari pihak redaksi memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi bla 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 bla. Tapi orang-orang sudah terlanjur marah, nggak akan merasa cukup. Karena dalam dunia kita yang penuh emosi ini, maaf bukan soal isi, tapi soal siapa yang lebih dulu disalahkan. Yang lucu lagi, sebagian orang yang teriak Trans 7 harus dihukum adalah orang yang kemarin teriak, media jangan dibungkam. Mereka nggak sadar
Dua kalimat itu diucapkan berselang seminggu untuk dua kasus yang berbeda, tapi saling bertentangan. Sekarang setiap orang merasa berhak menentukan mana yang pantas ditayangkan. Kita punya KPI, tapi juga punya KPU versi masyarakat. Komisi Pengawasan Ucapan. Semua berlomba jadi sensor hidup. Ini menghina kiai, ini melecehkan agama, ini kurang sopan, ini kurang lucu. Sampai akhirnya yang tersisa di TV cuma acara masak dan sinetron azab. Yang satu mengajarkan cara menggoreng tempe, yang satu lagi menggoreng dosa. Lucunya, yang kedua ratingnya selalu lebih tinggi. Kita terlalu sibuk cari siapa yang salah, sampai lupa bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena media terlalu berani? Atau karena masyarakat terlalu mudah tersinggung? Kalau dua-duanya benar, berarti kita sedang hidup di negeri yang berani, tapi rapuh. Media berani bicara, tapi rapuh ketika diserang. Masyarakat berani protes, tapi rapuh ketika diminta berpikir kritis. Akhirnya, semua sibuk menuntut penghormatan, tapi lupa memberi ruang untuk dialog. Kita selalu memuja kebebasan berekspresi, tapi dengan syarat, selama ekspresinya tidak menyentuh hal yang kita cintai. Artinya, kebebasan itu ada, tapi hanya untuk diri sendiri. Media yang terlalu sopan dibilang tidak berani, media yang terlalu berani dibilang tidak sopan. Mau gimana pun caranya, selalu salah di mata publik. Dan disitulah Trans7 terjebak di antara idealisme jurnalistik dan selera netizen yang emosional. Mereka lupa bahwa di Indonesia menyentuh hal-hal sensitif seperti agama, pesantren, atau kiai sama saja dengan menendang sarang lebah. Kalau kamu tanya, jadi sebenarnya saya bela siapa? Saya jawab, saya cuma bela akal sehat. Saya tidak membela Trans7 karena jelas mereka lalai. Tapi saya juga tidak bisa membenarkan massa yang marah tanpa nonton, menuduh tanpa bukti, menghujat tanpa baca konteks. Kritik boleh, tapi marah tanpa berpikir bukan bentuk cinta. Itu bentuk kehilangan arah. Kalau setiap kritik ke lembaga agama langsung dibilang penghinaan dan setiap satir sosial langsung dianggap fitnah, maka jangan salahkan kalau negara ini makin penuh orang munafik yang berpura-pura sopan karena takut diserang. Pada akhirnya, mungkin sudah saatnya kita bertanya, apa yang sebenarnya kita harapkan dari media? Apakah kita ingin media yang jujur, kritis, berani, atau media yang patuh, lucu, dan tidak menyinggung siapapun? Kalau pilihannya yang kedua, ya jangan kaget kalau TV kita isinya cuma acara dangdut dan infotainment artis cerai. Karena di negeri ini, berpikir terlalu keras bisa dianggap dosa. Jadi sebelum kita buru-buru melempar batu ke Trans7 atau mengangkat tangan membela pesantren, mari kita bercermin sedikit. Bukankah kita semua juga sering merasa tersinggung? Bukan karena orang lain salah, tapi karena kita tidak siap mendengar kebenaran yang kita tidak sukai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ya udah gitu aja.